Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alwi SE MAK. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dimana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sesuai dengan kepakaran saya, di mana selama 4 tahun terakhir, saya adalah salah satu dosen yang diberikan kepercayaan untuk menjadi penanggung jawab pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS yang berlangsung pada semester ganjil. Sama halnya dengan mata kuliah lainnya, pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang dimana 2 kali pertemuan merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 14 kali pertemuan lainnya merupakan proses perkuliahan. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 adalah mata kuliah yang membahas tentang pengertian umum laporan keuangan dan analisis keuangan. Mata kuliah ini berfokus pada pentingnya informasi dan laporan keuangan sebagai media pelaporan untuk pengambilan keputusan sesuai entitas atau organisasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menunjukkan sikap jujur, luhur, dan setia dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kelima, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 7. Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum berterima umum. Adapun kemampuan akhir, setiap pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 ini adalah: yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian akuntansi, manfaat informasi akuntansi, bidang khusus akuntansi, dan akuntansi sebagai profesi. Kedua, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis dan bentuk perusahaan, laporan keuangan perusahaan, serta konsep yang mendasarinya. Ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang transaksi keuangan dan hubungan antar rekening dalam akuntansi. Keempat, mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari menjurnal transaksi, memposting jurnal ke buku besar. 5. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam menyusun neraca saldo, melakukan jurnal penyesuaian. 6. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam menyusun neraca lajur. 7. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan jasa dalam membuat, melakukan jurnal penutup, jurnal penyesuaian kembali, dan menyusun laporan keuangan. 8. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang yang terdiri dari menjurnal dan memposting ke buku besar. 10. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam menyusun neraca lajur. 11. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam jurnal penutup, menyusun laporan keuangan.
12. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang dalam melakukan jurnal penyesuaian kembali. 13. Mahasiswa dapat mengerti dan mengerjakan proses akuntansi perusahaan dagang mulai dari transaksi, jurnal posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca akhir. Adapun materi pembelajaran yang akan diajarkan di mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah di pertemuan pertama, prinsip-prinsip akuntansi dan pelaksanaannya. 2. Jenis dan bentuk perusahaan dan laporan keuangan. 3. Transaksi dan persamaan dasar akuntansi. 4. Jurnal dan posting perusahaan jasa. 5. Jurnal penyesuaian perusahaan jasa. 6. Neraca lajur untuk perusahaan jasa. 7. Jurnal penutup, jurnal penyesuaian kembali, dan penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. 8. Jurnal dan posting perusahaan dagang. 9. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 10. Neraca lajur perusahaan dagang. 11. Jurnal penutup, penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 12. Jurnal penyesuaian kembali perusahaan dagang. 13. Proses akuntansi untuk perusahaan dagang. Adapun referensi utama untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah buku-buku yang berjudul yang pertama, Dasar Akuntansi Jilid 1 edisi kelima tahun 2012 karya Al Haryono Yusuf. Yang kedua, buku Accounting 5 edition tahun 2002 karya Hongren. Yang ketiga, buku Pengantar Akuntansi 1 edisi IFRS tahun 2015 karya LN Samrin. Dan referensi-referensi pendukung lainnya. Kemudian untuk metode kuliah yang digunakan dalam mengajar adalah melalui 1. Ceramah, 2. Diskusi dan tanya jawab, 3. Case-based learning, 4. Project-based learning, 5. Blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Setia Bima, yaitu e-learning.setiabima.educati.com, di mana mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara untuk diskusi-diskusi interaktif, studi kasus dilaksanakan di dalam kelas. Untuk asesmen atau sistematika penilaian dalam mata kuliah ini, terdiri dari 5 indikator penilaian. Yang pertama, untuk kehadiran kami berikan bobot penilaian 10%, untuk keaktifan 10%, untuk tugas dan kuis 20%, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester bobot 30%. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah 1. Modul dan rencana pembelajaran semester yang dapat diunduh dari e-learning Setia Bima. 2. Materi yang disajikan di slide PowerPoint dan studi kasus. 3. Video pembelajaran. Baik, demikian penjelasan singkat mata kuliah pengantar akuntansi 1. Selanjutnya mari kita saksikan video proses pembelajaran kuliah pengantar akuntansi 1 materi kedua tentang jenis dan bentuk perusahaan dan laporan keuangan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk semua teman-teman mahasiswa K01 semester 2 ya. Jadi di siang hari ini kita perkuliahannya itu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Jadi sebelum memulai perkuliahan, Pak Ali pastikan ke semua mahasiswa yang ada di kelas dalam keadaan kondisi sehat, baik semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya mari kita sama-sama memulai dengan sama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Baik, mungkin yang untuk kepercayaannya Muslim bisa Pak Ali tuntun untuk doa sebelum kita mulai perkuliahan ya. Dengan doa, Robbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Amin. Di siang hari ini mendapat keberkahan dan bernilai pahala ya. Amin. Baik, di materi perkuliahan kita di siang hari ini kita akan membahas jenis-jenis dan bentuk perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap masing-masing laporan keuangan jenis perusahaan itu sendiri.
Perusahaan sendiri didefinisikan sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lainnya yang kegiatannya adalah melakukan produksi barang maupun jasa dalam melakukan distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Jadi entitas perusahaan itu didirikan oleh individu maupun secara berkelompok, ya tentu juga dengan harapan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari didirikannya sebuah perusahaan. Jenis-jenis perusahaan sendiri itu dapat diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan jenis kegiatan utamanya ya. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kalian. Jenis perusahaan yang pertama adalah perusahaan jasa. Ini di aktivitasnya kalian, di lingkungan kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah melekat sekali ya jenis-jenis perusahaan jasa itu ya. Ada yang bisa bantu Pak Alwi untuk memberikan contoh nih jenis-jenis perusahaan jasa yang pernah kalian lihat di tempat tinggal kalian misalnya. Oke, ada yang bisa bantu Pak Alwi berikan contoh jenis perusahaan jasa? Saya. Oke, baik, silakan Rifki. Ada perusahaan jasa rumah sakit. Oke, sama jasa. bank juga. Oke, good. Benar ya Rifki ya. Ada yang mau menambahkan lagi yang lainnya? Oke, berikutnya selain Rifki, oke, ada Nabil. Jasanya adalah misalnya keuangan. Dia tuh memberikan layanan finansial seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Oke, benar. Jadi perusahaan jasa juga ada perusahaan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lain sebagainya ya, yang memberikan jasa pembiayaan. Oke, ada Rifki dan Nabil. Ada lagi yang mau menambahkan misalnya? Oke, yang di sisi sebelah kanannya Pak Alwi nih, ada yang memberikan contoh jenis perusahaan jasa itu? Oke, ada Bulan. Silakan Bulan. Perusahaan jasa pendidikan seperti memberikan layanan pendidikan formal maupun non formal seperti sekolah, kursus, dan bimbingan belajar. Contohnya ada sekolah, lembaga bimbingan belajar atau pusat pelatihan. Oke, benar sekali ya. Jadi ada jasa-jasa pelayanan pendidikan ya, ya seperti yang kita ketahui. Baik, jadi untuk perusahaan jasa sendiri dia berfokus dalam memberikan layanan kepada konsumennya itu berupa jasa. Dia tidak memberikan atau menjual barang. Baik, berikutnya ada jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri itu ya di sehari-hari di lingkungan sekitar kalian juga sering kalian jumpai. Ada dealer, toko-toko kelontong dan lain sebagainya yang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan dia membeli barang lalu menjual kembali tanpa ada proses mengubah atau ada proses mengubah barang itu ya. Dia beli barang lalu menjual kembali. Oke, lalu jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufacturing atau perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan yang ketiga ini berbeda dengan kedua jenis perusahaan yang sebelumnya kita bahas, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan manufacturing, dia ciri utamanya adalah ada proses mengolah barang atau bahan baku, memproses bahan baku, kemudian menjadikannya barang jadi, kemudian dia menjual. Nah, ada yang bisa kasih contoh ke Pak Alwi nih? Contoh kalau perusahaan manufacturing itu yang kalian lihat di tempat tinggal kalian itu seperti apa contohnya? Oke, benar. Ada tahu tempe. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain lagi? Makanan ringan dari luar. Ya, kayak ada usaha kuliner yang memproduksi makanan dan minuman, ya, benar. Ada lagi yang lain? Jadi ciri utama dari perusahaan manufacturing adalah dia mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ada proses produksinya ya, kayak mebel, dia mengolah papan, kayu menjadi produk seperti lemari, kursi, dan lain sebagainya. Nah, itu jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatan utamanya ya. Nah, lalu berikutnya, kalau diklasifikasikan berdasarkan yuridis ekonomisnya, landasan hukumnya, perusahaan itu diklasifikasikan juga menjadi 3. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan itu perusahaan yang didirikan oleh akta pendirian hukumnya itu atas satu nama pendiri atau pemilik saja. Mau usaha jasa, mau usaha dagang, mau usaha manufacturing, kalau dia tercatat di akta notaris pendirian usahanya atas satu nama pemilik saja, itu namanya perusahaan perseorangan.
Dia memiliki kelebihan dan keterbatasan kalau perusahaan perseorangan. Misalnya kelebihan dari perusahaan perseorangan itu ketika mendapatkan keuntungan, ya dia nikmatin sendiri. Tapi keterbatasan dari perusahaan perseorangan itu adalah dari kapasitas modal. Kapasitas modalnya itu terbatas dari kepemilikan modal satu orang saja. Jadi kalau satu orang itu hanya punya modal 100 juta, berarti ya modal usahanya cuma 100 juta. Dan ketika perusahaan itu mengalami risiko usaha, misalnya mengalami kerugian dan lain sebagainya, itu juga ditanggung sendiri. Baik, itu jenis perusahaan yang pertama. Baik, untuk perusahaan yang kedua ada yang namanya perusahaan persekutuan, di mana perusahaan persekutuan itu akte pendirian notaris atau yuridis hukumnya itu didirikan oleh 2 atau lebih pemilik ya. Jadi perusahaan persekutuan itu akte pendirian landasan hukumnya terdaftar atas 2 atau lebih nama pemilik. Nah, tentu untuk perusahaan persekutuan punya plus minus juga dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Nah, kira-kira nih dari teman-teman yang hadir di siang hari ini, ada yang bisa bantu jelaskan ke Pak Alwi, kira-kira kelebihan dari perusahaan persekutuan itu kira-kira seperti apa? Baik, ada yang bisa bantu jelaskan ke Pak Alwi untuk kelebihan perusahaan persekutuan? Saya. Oke, silakan Wulan. Kelebihan dari perusahaan persekutuan yaitu modalnya relatif lebih besar karena perusahaan ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih, tidak seperti perusahaan perseorangan yang hanya dimiliki oleh individu. Oke, good. Jawaban yang bagus sekali dari Saudari Wulan ya. Iya. Benar. Jadi kelebihan dari perusahaan persekutuan relatif kapasitas modalnya relatif lebih besar dibanding perusahaan perseorangan. Karena sumber modalnya bisa berasal dari 2 atau 3 pemilik yang bersama-sama mendirikan perusahaan tersebut. Contoh misalnya perusahaan persekutuan didirikan oleh Wulan, Nabil, dan Lukman misalnya. Dan mereka masing-masing memiliki modal 100 juta. Artinya kapasitas modal perusahaan persekutuan yang didirikan oleh 3 orang ini adalah menjadi 300 juta. Beda halnya ketika Wulan hanya menjalankan usaha ini sendirian saja. Dan dengan modalnya Wulan yang 100 juta, berarti kapasitas modalnya Wulan untuk perusahaan perseorangannya Wulan hanya 100 juta. Oke, baik, itu kelebihan untuk perusahaan persekutuan. Nah, tentu untuk perusahaan persekutuan ada minusnya juga dong ya, ada kekurangan atau kelemahan. Nah, kira-kira dari teman-teman mahasiswa yang hadir di siang hari ini, ada yang bisa bantu jelaskan ke Pak Alwi kekurangannya? Ya Pak. Oke, baik, silakan Nabil. Minus dalam perusahaan persekutuan adalah mungkin ada potensinya konflik yang menjadi kesalahpahaman antara suatu sekutu lain dengan sekutu kita yang membuat operasional perusahaan itu kacau Pak. Benar sekali. Luar biasa. Terima kasih jawaban yang bagus sekali dari Saudara Nabil. Jadi di perusahaan persekutuan karena pemiliknya terdiri dari 3 orang atau 2 atau lebih, rawan terjadi konflik pertentangan selisih pemahaman ya. Ya, misalnya Nabil punya ide gagasan seperti ini, lalu Dion punya ide gagasan lain, akhirnya ide gagasan itu tidak bisa ketemu, sama-sama mempertahankan ide gagasan lain. Nah, di situ akan cenderung terjadi rawan yang namanya potensi konflik itu sendiri. Baik, jadi untuk perusahaan persekutuan plus minusnya teman-teman mahasiswa sudah ada gambarannya ya untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis perusahaan. Dan yang terakhir untuk jenis perusahaan berdasarkan dari sudut yuridis ekonomisnya ada yang namanya perusahaan perseroan atau yang paling gampang sekali untuk mengidentifikasi jenis perusahaan perseroan itu yang di belakang nama perusahaannya itu ada embel-embel tulisan TBK. Misalnya PT ABC TBK, Persero TBK gitu. Nah, itu untuk perusahaan Persero itu kepemilikan perusahaannya itu berdasarkan jumlah kepemilikan lembar saham. Jadi kalau ada salah satu investor yang punya kepemilikan saham 50 plus 1% saham, ya jadi dia pemilik tertinggi di perusahaan itu ya. Iya. Ya.
Jadi perusahaan perseroan juga perusahaan perseroan memiliki kelebihan dari kapasitas modal dalam hal menghimpun modal, dia relatif lebih cepat untuk menghimpun modal. Ketika perusahaan persero membutuhkan suntikan modal, dia tinggal menerbitkan atau menjual lembar saham dan akan ada berbondong-bondong investor yang mau beli saham. Berikutnya di materi kita di siang hari ini yang akan kita bahas yang berikutnya adalah asumsi dasar dalam akuntansi. Yang pertama ada asumsi kesatuan khusus atau economic entity. Di mana dalam asumsi yang pertama ini entitas perusahaan itu memiliki kebutuhan atau pengeluaran pribadinya yang tidak boleh disatukan atau dicampur adukan dengan kebutuhan atau pengeluaran si pemilik. Jadi kebutuhan pemilik atau pengeluaran pemilik untuk keperluan pribadinya, lalu pengeluaran atau kebutuhan perusahaan itu harus dicatat secara terpisah. Tidak boleh dicatat dicampur adukan ya, harus ada pemisah pencatatan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada pemisahan antara pencatatan pengeluaran pribadi pemilik dan pengeluaran perusahaan, nanti sulit untuk mengukur progres perusahaan itu. Berjalan majukah, berkembangkah usahanya atau tidak, itu sulit diukur. Karena ada sebagian dana perusahaan itu yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ibaratnya Lukman ketika menjalankan usaha, merasa usahanya stagnan atau bergerak di tempat atau tidak bertumbuh usahanya, padahal omsetnya juga cukup bagus. Ya, tapi Lukman menganggap perusahaannya tidak benefit, tidak menghasilkan keuntungan karena dia memperhitungkan pengeluaran pribadinya sebagai pengeluaran perusahaan juga. Jadi ketika memperhitungkan laba ruginya, labanya kelihatan sedikit. Padahal perusahaannya itu prospeknya cukup bagus sebenarnya ya. Tapi ketika karena tidak adanya pemisahan pencatatan itu sulit untuk mengukur progres usaha. Lalu berikutnya asumsi dasar ya di dalam akuntansi itu ada yang namanya kontinuitas usaha atau going concern. Asumsi yang kedua dalam asumsi dasar akuntansi itu menganggap bahwa perusahaan itu didirikan itu dalam jangka waktu yang akan dalam jangka waktu yang lama sekali. Tidak dalam jangka waktu dekat itu langsung dibubarkan atau pilot atau bangkrut. Kenapa? Karena untuk bisa menyelesaikan perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak usaha itu dengan rekan-rekan atau relasi bisnisnya. Coba ada nggak kira-kira orang yang mendirikan perusahaan itu dengan niat saya mendirikan usaha ini cukup 1-2 tahun saja atau 3 tahun saja. Ketika menjalin hubungan bisnis dengan relasi bisnisnya, kira-kira ada nggak yang mau menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang hanya didirikan 1 atau 2 tahun saja? Kan sulit ya. Ya, misalnya perusahaan ini butuh pendanaan modal dari kreditur atau perbankan. Ditanya sama perbankan, usaha Anda ini saya dengar-dengar hanya dijalankan 2-3 tahun saja. Iya benar. Wah, susah kami untuk memberikan pinjaman. Karena tidak ada asumsi going concern itu. Ya, jadi asumsi going concern itu perusahaan itu didirikan dengan harapan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Terus tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu harapan di asumsi yang kedua. Yang ketiga, asumsi penggunaan unit moneter dalam setiap pencatatan transaksi keuangannya ya. Jadi asumsi yang ketiga, semua transaksi akuntansi itu ketika dicatat transaksinya, nominalnya itu bisa terukur dengan satuan unit moneter. Di wilayah teritorial negara perusahaan itu berdiri atau menjalankan usaha. Misal perusahaan itu menjalankan bisnisnya di wilayah teritorial Indonesia, maka satuan unit moneter yang digunakan adalah rupiah. Begitupun ketika perusahaan itu dia menjalankan usahanya di Malaysia misalnya, maka satuan unit moneter yang digunakan adalah ringgit. Begitupun seterusnya. Semua bisa terukur dengan satuan unit moneter. Jadi setiap transaksi akuntansi itu bisa terukur nilainya dengan unit moneter. Dengan mengetahui jenis dan karakteristik masing-masing perusahaan, baik berdasarkan kegiatan utama maupun berdasarkan yuridis hukumnya,
itu akan mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan masing-masing perusahaan. Contohnya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, jelas-jelas laporan keuangannya akan berbeda. Karena di laporan keuangan perusahaan jasa itu hanya mencatat penerimaan dari jasa, pengeluaran untuk pembelian perlengkapan, peralatan dan lain sebagainya. Sedangkan di perusahaan dagang akan ada pencatatan transaksi keuangannya seperti pembelian barang dagang, retur pembelian, potongan pembelian, lalu ada penjualan, potongan penjualan, retur penjualan. Sehingga laporan keuangan yang disusun pun itu akan berbeda satu sama lain dari ke beberapa jenis perusahaan. Yang insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana mencatat transaksi-transaksi keuangan itu di beberapa jenis perusahaan itu ya. Yang sebelum UTS nanti kita akan mempelajari bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan di perusahaan jasa. Karena kalau fondasi pemahamannya sudah kuat untuk pencatatan transaksi keuangan di perusahaan jasa, nanti untuk perusahaan dagangnya nanti insya Allah akan mudah. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita di siang hari ini. Kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Pastikan tetap hadir kembali, jaga semua kesehatannya ya. Baik, untuk pertemuan siang hari ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.